Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok I akan mempresentasikan tentang HAM dan kebebasan berdemokrasi. Dan sebelumnya di sini kita akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kurniawan David. Perkenalkan, nama saya Eman Tuwasya. Perkenalkan, nama saya Bina Al-Fatih. Perkenalkan, nama saya Jaki Septiadi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faisal Abdul Benar Rahmat. Baik, kita langsung masuk ke kajian materi. Jadi HAM itu adalah hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dilindungi oleh negara, hukum, dan pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat. Makna hak asasi manusia. Dua nilai kunci menjadi dasar konsep hak asasi manusia. Yang pertama adalah martabat manusia, dan yang kedua adalah kesamaan. Hak asasi manusia sebenarnya adalah definisi percobaan dari standar dasar yang diperlukan untuk kehidupan yang bermartabat. Universitas merupakan berasal dari keyakinan bahwa harus diberlakukan sama. Kedua nilai kunci ini hampir dapat kontroversial. Itulah sebabnya hak asasi manusia didukung oleh hampir semua budaya dan agama di dunia. Orang-orang pada umumnya setuju bahwa kekuasaan negara adalah sekelompok individu tertentu, tidak terbatas atau sewenang-wenang. Tujuannya harus menjadi institusi yang melindungi tinggi martabat manusia di semua individu dan seluruh negara. Dan selanjutnya ada HAM atau disebut hak asasi manusia. Karakteristiknya yang bersifat universal. Hak itu selalu sama untuk semua orang di seluruh dunia. Saling bergantung. Hak itu selalu bersama untuk semua orang di seluruh dunia. Tidak dapat dipisahkan. Anda tidak dapat kehilangan hak-hak ini, sama seperti Anda berhenti menjadi manusia. Lalu menuntut dan memikul tanggung jawab, menghormati hak orang lain dan mendukung serta melindungi mereka yang hak dilanggar atau ditolak. Dengan mengambil tanggung jawab ini, Anda menunjukkan solidaritas dengan orang lain. Tidak dapat dicabut. Anda tidak dapat kehilangan hak-hak ini, sama seperti Anda berhenti menjadi manusia. Lalu ada demokrasi dan kebebasan. Demokrasi dan kebebasan merupakan dua hal yang bisa dipisahkan, karena demokrasi merupakan paham di mana rakyat berada dalam kekuasaan tertinggi dan dalam batasan tertentu. Terdapat 4 kebebasan yang penting dalam negara demokrasi, namun sebelumnya perlu dipahami dulu apa itu demokrasi. Kata demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos, yang berarti rakyat atau penduduk suatu tempat, dan kratos, yang berarti kekuasaan atau kedaulatan. Jadi secara bahasa, demokrasi dapat diartikan sebagai rakyat adalah pemegang kedaulatan tertinggi dalam sistem pemerintahan. Yang ketiga, ada kebebasan pers. Kebebasan pers merupakan kebebasan yang menjamin pers untuk mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi. Dan yang terakhir ada kebebasan beragama. Kebebasan beragama yang masuk dalam 4 kebebasan dalam negara demokrasi merupakan jaminan bagi kebebasan individu untuk menerapkan ajaran agamanya di ruang publik atau pribadi. Nah, untuk selanjutnya kita masuk ke sesi pertanyaan yang akan dimoderatori oleh Kurniawan. Pertanyaan. Untuk pertanyaan diskusi kali ini, yang ingin saya tanyakan adalah yang pertama, apakah HAM bersifat absolut? Untuk pertanyaan tersebut, HAM tidaklah bersifat absolut. Artinya, kebebasan HAM yang satu akan dibatasi oleh kebebasan dan HAM lain. Dalam pasal 28E ayat 1 dan pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan tegas menjamin adanya kebebasan menjalankan agama dan kepercayaan yang dianut oleh setiap orang. Lalu untuk pertanyaan yang kedua, apa hubungan antara demokrasi dan pemilu? Jadi pemilu memiliki arti penting sebagai salah satu prosedur utama dalam demokrasi. Dalam sistem demokrasi modern, kedaulatan rakyat hanya bisa dikelola secara optimal melalui lembaga perwakilan. Oleh karena itu, arti penting pemilu yang utama adalah sebagai sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat. Lalu saya memiliki pertanyaan terakhir, apa penyebab terjadinya pelanggaran HAM di Indonesia?
Baik, untuk jawabannya adalah faktor eksternal penyebab pelanggaran HAM adalah penyalahgunaan kekuasaan. Selain itu, faktor eksternal penyebab pelanggaran HAM ini juga berkaitan dengan penyalahgunaan teknologi, tidak tegasnya aparat, hingga kesenjangan sosial dan ekonomi yang tinggi. Baik, sekian untuk kelompok I, kami cukupkan. Dan kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada kesalahan dalam bertata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.